pada saat mobil macet nih, AC itu panas gitu. Tapi setelah lepas macet, normal lagi, AC pun jadi dingin. Untuk kompresor sendiri, dia aktif bekerjanya. Ada 2 input, Pak. Ini disemprot nih? Iya, disemprot. Nah, terus? Ya, nanti kita hidupkan AC-nya. Kira-kira ada perubahan apa enggak, Pak? Tapi ada baiknya mungkin Berapa, Mas? diperkirakan mungkin 5 tahun sekali. Gitu. Kok jadi mirip ciri-cirinya overheat ya? Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat siang dari kota Yogyakarta. AHA Motor, bengkel kesayangan kita, dan Apedia tidak bosan-bosannya terus berbagi informasi permasalahan-permasalahan kendaraan. Silahkan bergabung di bengkel AHA Motor, tidak jauh dari stasiun kota, mungkin nggak berapa lama, atau dari terminal bus Jombor ya. Sobat Apedia, kita mau bertanya satu permasalahan di kendaraan pribadi atau mungkin kendaraan umum ya, dengan Mas Aji di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat Apedia. Selamat siang Mas Aji. Selamat siang, Pak. Gimana kabar, Pak Iya, Taufik? alhamdulillah Mas Aji. Kemarin kita lagi nanti hujan ya. Iya. Hujannya belum turun ya. Bener. Ini panas lagi dia. Panas lagi, Pak. Tapi tadi pagi sempat gerimis, Pak. Iya, gerimis ya. Iya, alhamdulillah. Dan nggak lama-lama lagi ya. Insya Allah, Pak. Semoga, Iya. Pak. Biar nggak panas ya kan. Iya, bener, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang panas Mas Aji. Iya. Ini kan di saat kita berkendara tanpa AC rasanya panas banget ya. Panas banget. Apalagi suasana seperti ini. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan ini dari salah satu komentar di Apedia, pada saat mobil macet nih, berarti daerah-daerah kota lah ya, Iya. macet gitu, di perjalanan macet. Benar. AC itu panas katanya. Tapi setelah lepas macet, normal lagi, AC pun jadi dingin. Nah, ini gitu. permasalahannya apa Mas Haji? Bisa dibagikan buat Sobat Apedia nih? Oke, Pak. Jadi untuk masalah kondisi mobil saat AC dihidupkan tapi kondisi macet ya panas, begitu jalan dia dingin lagi, Iya. itu bisa jadi kemungkinan ada beberapa sebab, Pak. Oke. Ya, sebab yang pertama bisa dari kondensor, sebab yang kedua karena motor fan. Oh, motor fan. Motor fan atau kipas pendingin, kipas radiator itu ya, Pak, ya. Nah, itu bisa pengaruh dari dua komponen tersebut. Dua komponen ya. Iya. Di sisi lain juga ada yang kayak faktor ini, Pak, freonnya kurang. Tapi kalau freon kurang, biasanya dari awal pun dia Sudah dinginnya, tidak dingin, ya, tidak dinginnya maksimal. agak kurang ya. Gitu, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau tadi yang 3 kasus tadi yang Mas sebutkan penyebab dia tidak dingin pada saat macet. Iya. Itu kenapa, Mas? Kenapa kondensor, kenapa apa lagi? Kipas dan kenapa freon? Bisa dijelaskan? Iya. Untuk yang pertama kita ini ya, Pak ya, yang masalah kondensor ya, Pak ya. Jadi di kondensor sendiri ini kalau posisinya kan di depan ini, Pak. Oh, Ya, di depan ya. Tuh, Sobat di Apedia. depan ini. Nah, Dia tuh. posisinya di depan radiator, Pak. Terus karena dia posisinya di depan dan langsung berhadapan dengan lingkungan luar, Ya. itu ada kemungkinan juga kondensor yang mengalami kerusakan itu karena adanya ini, Pak, ada kotoran kotoran yang banyak di kisi-kisinya, Pak. Nah, ini kan Iya. di sini bisa jadi karena banyak kotoran dari di kisi-kisinya itu menyebabkan pendinginannya nggak maksimal, Pak. Jadi ibaratnya itu kan ada ini ya, Pak ya, tekanan angin dari depan. Iya, Nah, betul. tekanan dari depan itu berfungsi untuk membantu mendinginkan si kondensor. Dibantu juga oleh si kipas. Nah, ketika banyak kotoran yang ada di kisi-kisinya itu menyebabkan terganggunya kinerja dari kondensor, Pak. Jadi proses pendinginan di sistem AC-nya jadi berkurang, Pak. Itu, Pak. Terus yang kedua, faktor yang kedua di bagian kondensor bisa jadi juga ini, Pak, kisi-kisinya mengalami mampet, Pak. Kisi-kisi yang ada di ini ya, yang seperti yang Ya. panjang, yang melintang. Ya, ini yang horizontal ya, Pak ya. Yang horizontal ya, betul. Ya, ini kan di dalamnya ini, Pak, ada Apa freon ini? ya, Pak. Freon. Oh, freon yang di situ ya. Ya, itu freon tekanan tinggi. Oke. Freon tekanan tinggi yang dihasilkan dari kompresor Nah, kan berupa tekanan tinggi dan panas. Makanya dia masuk ke kondensor untuk didinginkan sebelum menjadi tekanan yang tinggi tapi yang lebih dingin. Gitu. Nah, ketika pipa-pipanya itu tersumbat di dalam kondensor, maka jumlah
freon yang akan didistribusikan menuju evaporator atau katup ekspansi, jumlahnya akan berkurang, Pak. Jadi misal debitnya 100, dia karena ada yang mampet bisa jadi cuma 80% saja yang bisa masuk ke si evaporator. Iya. Akibatnya pasti pendinginan di dalam sistem AC akan berkurang. Jadi kita yang merasa yang di kabin akan kurang si apanya? Suhunya. Iya, suhunya akan berkurang. Nah, itu pas kondisi macet, nah, posisi mobil kan otomatis berhenti, Pak. Iya, betul. Di posisi tersebut juga RPM-nya biasanya turun ya, Pak ya. Iya, betul. Idle. Nah, ketika mampet itu, Pak, di bagian kondensor, maka si kompresor kan ketika idle itu, Pak, jadi tekanannya berkurang. Jadi memompa bagian kompresornya tetap sama, tapi jumlah yang dihasilkan berbeda saat kita berjalan. Jadi istilahnya kalau posisi idle di macet, si kompresor kan dia bekerja, Pak. Bekerja memompa sejumlah freon yang menuju masuk ke kondensor. Namun karena ada kisi-kisi yang mampet itu, jadi jumlah yang masuk ke evaporator lebih sedikit. Berbeda halnya kalau kita jalan, Pak. Yang berjalan RPM-nya otomatis kan lebih tinggi. Betul. Sehingga kompresor lebih besar tekanan pompanya yang menuju kondensor. Nah, terus ditambah juga ada bantuan pendinginan angin dari gerak kendaraan itu sendiri. Sehingga kondisi dia mobil berjalan jauh lebih dingin dibanding mobil berhenti. Iya, gitu, Pak. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang RPM idle dan berjalan, itu ada maksimal RPM kah pada saat kita berjalan? Kan kadang kita ngebut tuh, harus sampai keluar 5.000, 4.000 gitu RPM. Itu kondensor itu tetap bergerak di 5.000, 4.000 RPM atau dia ada otomatis mati? Jadi untuk kondensor ya, Pak ya? Kondensor kan dia kondensor apa namanya? Kompresor. Iya. Jadi untuk kompresor sendiri dia aktif bekerjanya ada 2 input, Pak. Yang pertama itu dari si termistor. Termistor itu sendiri tempatnya ada di evaporator. Di dalam ya? Iya, di dalam. Di kabin. Sementara yang inputan yang kedua itu dari tekanan freon atau refrigerant pressure sensor. Nah, itu. Jadi 2 inputan ini yang menjadi sebab kompresor nyala. Iya. Jadi ketika RPM-nya tinggi, si refrigerant pressure sensor atau tekanan sensor freon, dia akan bekerja, Pak. Dia memantau tekanan freon yang ada di dalam sistem pendingin. Nah, ketika tekanannya sudah berlebih, maka otomatis si sensor tersebut mengirimkan inputan untuk ke ECU untuk memerintahkan untuk si kompresor untuk berhenti bekerja sementara. Terus yang kedua kan dari intake sensor atau si termistor, yaitu sama juga. Ketika suhu kabinnya sudah tercapai, maka dia memerintahkan mengirim sinyal ke ECU untuk memerintahkan agar kompresor berhenti bekerja sementara, gitu, Pak. Kalau sudah dingin mati ya gitu ya? Benar. Siap. Gitu, Pak. Jadi RPM-nya berapapun, karena dia terhubung dengan fan belt, terus AC-nya bekerja, dia otomatis bekerja. Karena tadi saya tanyakan ini berhubungan dengan mobil kan tidak bergerak ya? Idle kan ya? Idle kan berarti di bawah 1.000 ya? Ada yang 1.000 ya? Iya. Nah, dalam 400, 900 ya? Iya. Nah, berarti itulah pergerakan dari kompresor ya? Iya, benar, Pak. Itu, Pak. Baik. Sobat Apedia. Jadi kalau tadi jawaban yang pertama adalah karena ininya kotor nih. Iya. Coba diperiksa. Bagaimana sih caranya biar ini bisa kembali normal? Bagaimana, Mas Aji? Yang kasus pertama tadi. Untuk yang pertama, kasus yang pertama jika kondensor yang bermasalah, kita bisa cari tahu kira-kira itu dari kondensor atau bukan. Caranya adalah dengan cara menyemprot bagian kondensor dengan air. Terus ya, ini disemprot nih? Iya, disemprot. Nah, terus? Ya, nanti kita hidupkan AC-nya. Kira-kira ada perubahan apa enggak, Pak? Jadi kalau misal kondensor yang bermasalah, semprot saja bagian kisi-kisi kondensornya dengan air. Nanti kita rasakan ada perubahan apa enggak di suhu dalam kabin. Kalau dia dingin? Kalau dia dingin, sebelumnya panas, berarti kemungkinan kondensornya mampet.
Itu kalau enggak ya ini apa? Kotor. Perlu dibersihkan aja. Tapi kalau sudah dibersihkan area luarnya masih kurang dingin, berarti kemungkinan mampetnya ada di sisi dalam. Saya pernah Mas dengan mobil klasik saya itu ya. Nah jadi pas macet nih, ya kan? Pas macet udah lewat jalan macet ya kan? AC kan kerasa kurang dingin. Terus saya ambil air mineral, air minum, saya air bersih, saya siramin tuh ini kompresor. Kompresor apa sih? Kondensor. Lah, di dalamnya dingin. Jadi dingin. Tetapi pas udah jalan nggak terlalu dingin lagi karena airnya udah habis. Kan nunggu hujan baru dingin lagi. Iya benar, Pak. Nah, itu salah satu kondensor macet. Mampet. Seperti itu, Pak. Jadi itu tadi yang pertama yang kondensor ya. Ada dua caranya. Bisa karena bagian luarnya kotor. Yang kedua adalah dari sisi bagian dalamnya mengalami mampet. Itu. Baik, berarti dibersihkan ya? Iya, dibersihkan dulu area luarnya. Kalau masih tidak berpengaruh, semprot dulu dengan air. Baik, kalau itu dari luar kan kita udah bersihin. Nah, penyebab itu tersumbat apa, Mas? Penyebab si freon, maksudnya kondensor yang dari sisi dalam ya, Pak? Iya, dari dalam nih. Jadi biasanya ini karena selama pemakaian AC bekerja di bagian kompresor, dia kan modelnya ada sistem di kompresor, ada sistem yang modelnya rotari, ada juga sistem yang piston modelnya. Nah, dari gesekan itu, dari gesekan dari piston ataupun rotarinya, ya timbul ada serbuk-serbuk serbuk kotoran lah, gram-gram gram. Walaupun sedikit, tapi kan lama itu kan sudah bertahun-tahun ya, Pak ya. Pasti lebih dari 10 tahun mungkin akan muncul seperti itu. Nah, itu pastinya nanti akan ikut tersirkulasi, Pak. Tersirkulasi di dalam sistem AC bersama dengan freon sampai ke kondensor. Makanya di kondensor ada namanya si ini kanister. Kanister itu yang buat penyaring ya. Ketika penyaringnya udah nggak maksimal dalam menyaringnya, nah dia pasti nanti akan masuk ke kondensor. Terus bersirkulasi ke evap atau ke ekspansi. Berarti kalau seperti itu kanister itu harus diganti? Rutin harus ganti tuh? Kalau rutin sih enggak. Iya, memang kalau untuk perawatan AC sebenarnya yang diperlukan adalah si ini ya, oli yang ada di kompresor. Oli yang di kompresor kita harus tidak rutin sih ya, Pak ya. Tapi memang perlu ada perawatan di bagian kompresor, terutama olinya. Jadi kayak flashing? Atau enggak? Ada model yang flashing, ada juga yang dituang. Dulu kan pernah kita punya mesin di sini ya? Iya, itu Pak. Benar. Flashing AC ya? Flashing AC, betul. Baik. Nah, kan kalau kita berbicara modelnya kan mirip dengan radiator air ya? Si kondensor ya? Kondensor, benar. Nah, kalau radiator air kan jelas kalau salah menggunakan air coolant, dia berkerak ya? Nah, kalau ini bukan kerak oli ya? Bukan. Tapi ternyata akibat dari gesekan itu. Yang awalnya kelihatannya dari oli ya, yang tidak maksimal lagi. Iya, benar. Karena mungkin karena pemakaian itu oli yang ada di dalam kompresor kan menyusut. Menyusut. Ketika menyusut ditambah timbul gesekan dari bagian dalam kompresor. Berarti berapa kali kita harus mengganti atau menambahkan kompresor? Iya. Untuk perawatannya memang di buku manual atau itu tidak ada. Tapi ada baiknya mungkin diperkirakan mungkin 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 4 sampai 5 tahun sekali. Iya. Itu bisa dibuka dan dicek ini kosong atau berkurang gitu bisa? Iya, caranya ya itu tadi dengan cara kalau yang pakai sistem alat yang pakai modern itu di sini nggak kelihatan Mas ya? Iya. Kalau pakai alat flashing itu bakal kelihatan sisa dari freonnya, sisa dari olinya tuh kelihatan. Tapi kalau tidak menggunakan alat atau manual, ya kita pasti membuka kompresor. Jadi turunin kompresor? Dan dituang manual. Jadi berarti itu perbedaan cara pekerjaan berarti ya? Iya, benar Pak. Itu. Berarti kalau pakai alat tidak perlu dibuka? Tidak perlu dibuka. Nanti dia otomatis tahu ini jumlah oli dan freon yang tersisa. Dan kualitasnya seperti apa? Benar olinya? Pak. Iya. Baik, Sobat Apedia, satu terjawab. Yang kedua apa tadi Mas? Itu dari ini Pak, kipas pendingin radiator. Nah nih, Sobat Apedia, nih kipas nih. Ya, posisinya kan di
belakang radiator ya Pak ya, atau di Iya. depannya itu. Iya. Jadi untuk masalah kipas pendingin, di beberapa tipe mobil tuh ada beberapa percepatan ya Pak ya. Betul Ada betul. yang kecepatan rendah, kecepatan middle atau sedang, terus ada kecepatan tinggi. Ada 3 berarti, ada yang 3 Iya, ya? ada 3. Terus ada yang kalau yang lebih modern lagi dia ada modelnya persen. Oh, Iya. Jadi model 10% dia kecepatannya cuma 10%. oh. Dia berarti lebih rendah. Jadi nggak ada low high gitu ya? Iya, Tapi persentase sebenarnya ya? sama. Iya, Sama aja ya? Cuma dirubah aja ke persen gitu. Gitu. Oke. Jadi ketika macet ataupun berhenti, Ya. nah itu coba cek bagian kipas radiator, apakah putarannya ini Pak, putarannya lambat apa enggak? Tidak standar. Tidak standar. Nah, ketika lambat bisa jadi itu ini ya penyebab dari ketika AC nggak dingin di bagian kabin. Ketika jalan kan dia otomatis dapat angin, Pak. Betul. Angin yang membantu mendingin si kondensor. Ya, otomatis berarti lebih dingin. Kok jadi mirip ciri-cirinya overheat ya? Iya, sama. Iya kan Sama sama. ya? Iya. Oh. Jadi untuk yang kalau overheat, Ya. posisi berhenti, dia tidak ada pendinginan, Benar. kecuali cuma dari kipas radiator. Iya, betul. Ya, tapi ketika jalan, nah kita itu selain dari kipas radiator juga terbantu oleh angin Angin yang dari depan. dari depan itu Pak. Oh, Iya. berarti tadi bisa jadi kawan kita yang bertanya, Sobat Apedia, itu overheat ya? Ya bisa jadi Pak. Berarti harus dilihat juga ampere ini ya, Mas ya? Pendukung kenapa panas AC? Iya. Berarti apa namanya? Suhu ya, ampere suhu ya? Iya, harus melihat indikator suhu. Indikator suhu ya. Iya juga. Oke, Gitu, Pak. baik. Jadi jelas sudah jawaban dari Mas Aji bahwa kalau jawaban kedua tadi udah sering kita ulang-ulang, Iya, ya kan? iya. Karena kalau kipas mati pasti suhu mesin naik, Iya. AC juga nggak dingin. Iya benar. Tapi mudah-mudahan jangan lah ya, jangan ke arah apa namanya? Overheat ya, Jangan, kendaraannya Pak. tadi ya. Iya. Mungkin hanya masalah kondensor ya. Kondensor, benar Pak. Oke, baik Mas Haji, terima kasih sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Apa tips hari ini Mas untuk kawan-kawan pemilik kendaraan? Tips seputar AC Pak. Ya. Ya, untuk AC karena untuk sebagai pemilik ada baiknya kita rutin melakukan pengecekan bagian ini Pak, filter AC. Oh, filter AC Iya. yang di kabin ya? Iya, yang di kabin. Oke. Karena itu yang cukup mudah dan bisa dilakukan oleh pemilik. Ya, kita kalau misal kondisi filter AC-nya kotor, ada baiknya kita ganti. Kalau misal masih bisa dibersihkan, kita bersihkan. Tuh, Pak. Soalnya untuk mencegah dari selain udara yang di dalam kabin agar tetap sehat, juga ini Pak, agar si evaporator lebih awet dan berumur panjang. Itu Baik, Pak. terima kasih Mas Haji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Apedia. Dan terima kasih ilmunya, mudah-mudahan berkah. Amin, Sudah Pak. berbagi ilmu buat kita semua. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bisa membantu. Sekiranya ada pertanyaan dan ada konten yang perlu kita angkat, bisa komen-komen di kolom komentar. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.